Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama kami di Sahabat Mat Official, channel YouTube yang menyajikan konten pembelajaran matematika dan juga tutorial seputar multimedia pembelajaran. Kali ini masih hadir dalam rangka melanjutkan pembahasan paket soal ujian sekolah matematika jenjang SMP, memasuki soal nomor 27 sampai dengan nomor 30, yang insya Allah materi dari soal-soal yang akan kita bahas, yang pertama adalah materi statistika, yang kedua soal untuk materi persamaan kuadrat, sedangkan dua soal yang terakhir adalah materi soal fungsi kuadrat. Dan dari tiga materi yang kita bahas dalam 4 soal ini, variasi dan juga pengembangannya ada dalam video yang kita sajikan, linknya di deskripsi dari tayangan video ini, yang mana satu materi pokok bisa dibahas satu video, bahkan 2 atau 3 video, karena semuanya itu dalam rangka untuk memfasilitasi kalian memperluas wawasan. Selengkapnya mari kita ikuti sajian berikut. Namun sebelumnya izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada yang telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe dan juga like, comment, dan share. Mudah-mudahan itu semuanya menjadi bagian amal soleh kita berbagi kebaikan untuk sesama. Selengkapnya mari kita ikuti sajian berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk pembahasan episode kali ini. Masih materi statistika. Kelompok belajar mawar beranggotakan 4 orang berusia rata-rata 15 tahun. Sedangkan kelompok melati beranggotakan 6 orang dengan usia rata-rata 14 tahun. Masing-masing kelompok menukarkan seorang anggota sehingga rata-rata usia kedua kelompok menjadi sama. Berapa selisih usia anggota yang ditukar? Penyelesaian. Kita misalkan usia anak yang ditukar dari masing-masing kelompok adalah A dan B. Maksudnya dari kelompok mawar melepas seorang anak yang usianya A untuk diberikan kepada kelompok melati, sedangkan kelompok melati melepas seorang anak yang berusia B diberikan kepada kelompok mawar sebagai gantinya. Dan akibat dari pertukaran itu rata-ratanya sama. Nah, perhitungan rata-rata yang baru yang nilainya sama itu adalah sebagai berikut. Perhatikan dengan seksama. Yang ruas kiri adalah kelompok mawar. Mula-mula ada 4 orang yang berusia 15 tahun. Sehingga jumlah usianya adalah 4 kali 15. Kemudian kelompok mawar melepas 1 anak dengan usia A tahun dan mendapatkan ganti 1 anak dari kelompok melati yang usianya B tahun. Kemudian jumlah dari usia yang baru ini akibat dari pertukaran dibagi banyak anak yang semula 4 melepas 1 tetapi mendapat ganti 1, sehingga banyak anaknya tentu tidak berubah, tetap 4. Berikutnya untuk kelompok melati. Mula-mula adalah 6 orang yang usia rata-ratanya 14 tahun. Sehingga jumlah usia semula adalah 6 kali 14. Kemudian kelompok melati melepas 1 anak yang usianya B tahun diberikan kepada kelompok mawar dan mendapat ganti dari kelompok mawar 1 anak juga dengan usia A tahun. Sedangkan banyak anak dari 6 berkurang 1 tetapi mendapat ganti 1 akan tetap 6.
Sehingga kita peroleh persamaan yang ekuivalen. 4 kali 15 adalah 60, negatif 1 kali A sama artinya dengan negatif A, positif 1 kali B sama dengan positif B, 4 dikurangi 1 ditambah 1 adalah 4. Ruas kanan, 6 dikali 14 adalah 84, dikurangi 1 kali B adalah min B, dan ditambah 1 kali A adalah plus A. Penyebutnya 6 dikurangi 1, 5, 5 tambah 1 kembali 6. Nah, setelah kita mendapatkan persamaan pecahan seperti ini, kita lakukan perkalian silang seperti biasa. Oke, 6 kita kalikan 60 min 4 plus B. Dan 4 kita kalikan 84 min B plus A. Kita bongkar kurungnya dengan sifat distributif. Kita dapatkan 360 dikurangi 6A ditambah 6B sama dengan 336 dikurangi 4B ditambah 4A. Kita kumpulkan suku yang bervariabel A dan B di ruas kiri dan konstanta di ruas kanan dengan kaidah pindah ruas ganti tanda. Nah, seperti ini. Negatif 6A mendapatkan kunjungan 4A menjadi min 4A. Kemudian positif 6B mendapat kunjungan negatif 4B menjadi plus 4B. 36 mendapatkan kunjungan 360 menjadi negatif 360. Kita sederhanakan. Hasilnya adalah 10B dikurangi 10A sama dengan negatif 24. Semua suku kita bagi dengan negatif 10 dengan maksud agar koefisien B dan A ini menjadi 1 atau min 1 dan konstanta negatif 24 ini setelah dibagi negatif 10 akan menghasilkan nilai positif. Jadi kenapa kita tidak membagi 10 tetapi negatif 10? Karena konstantanya ini negatif. Supaya menjadi positif harus dibagi dengan bilangan negatif. Hal ini karena yang ditanyakan adalah selisih usia. Yang namanya selisih itu tidak ada yang bernilai negatif, harus bernilai positif. Nah, karena konstanta ini nanti akan menjadi selisih, agar bernilai positif, negatif harus dibagi dengan negatif. Hasilnya menjadi 10B dibagi negatif 10, hasilnya min B. Negatif 10A dibagi negatif 10, hasilnya positif A. Sedangkan negatif 24 dibagi negatif 10 sama dengan positif 2,4. Kita peroleh bentuk A dikurangi B sama dengan 2,4. Lah, A dikurangi B ini menyatakan selisih usia dari A dan B, yaitu kedua anak yang saling ditukar tadi. Dengan demikian, selisih usia mereka adalah 2,4 tahun. Sesuai dengan option A tadi. Oke, kita lanjutkan. Nomor 28, materi persamaan kuadrat. Perhatikan pernyataan berikut. Nah, maksudnya ini ditanyakan pernyataan yang benar ya. Pertanyaannya lupa ditulis ya waktu itu. Maksudnya adalah pernyataan yang benar. Nah, untuk mendapatkan pernyataan mana yang benar, bisa dengan cara kita menyelesaikan masing-masing persamaan, baik dengan metode pemfaktoran atau rumus ABC atau melengkapkan kuadrat sempurna. Tetapi di sini saya akan menggunakan cara lain, yaitu saya akan menggunakan metode uji coba, yaitu mensubstitusi penyelesaian yang dinyatakan dari masing-masing pernyataan. Kalau masing-masing nilai yang dikatakan sebagai penyelesaian dari persamaan ini kita
substitusikan dalam persamaannya dan ternyata menghasilkan kesamaan yang benar, artinya itu adalah penyelesaian yang benar. Tapi kalau salah satu atau keduanya menghasilkan kesamaan yang salah, maka itu berarti bukan penyelesaiannya. Kita mulai dari I1 yang katanya penyelesaiannya adalah negatif 5 dan 0. Kita substitusikan satu persatu. Kita mulai dari negatif 5. Negatif 5 kita substitusikan ke X kuadrat dikurangi 5X sama dengan 0. X kuadrat berarti negatif 5 dikuadratkan, dikurangi 5X, dikurangi 5 kali X-nya negatif 5. Negatif 5 dikuadratkan adalah 25. Negatif 5 kali negatif 5, positif 25. 25 ditambah 25 sama dengan 0 adalah pernyataan yang salah. Ketika kita substitusi nilai X sama dengan negatif 5 salah, maka kita tidak perlu menguji X sama dengan 0. Karena andekan sekalipun X sama dengan 0 ini nanti, kalau kita substitusikan menghasilkan nilai yang benar, tetapi karena nilai X sama dengan negatif 5 sudah menghasilkan kesamaan yang salah, maka tetap tidak dipandang sebagai pernyataan yang benar. Kita masuk di I2. Untuk X sama dengan negatif 3 dulu, kita substitusikan ke X kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. X kuadrat, X-nya negatif 3 berarti negatif 3 kuadrat dikurangi 9 konstanta tetap. Negatif 9 dikuadratkan adalah positif 9 dikurangi 9 sama dengan 0 adalah kesamaan yang benar. Nah, ketika kita menguji X sama dengan negatif 3 ternyata benar, kita harus menguji X sama dengan 3. Karena bisa jadi uji pertama benar tapi uji kedua salah. Nah, harus kita uji. Kalau menghasilkan salah tidak perlu dilanjutkan, tapi kalau menghasilkan benar pertama harus dilanjutkan kedua. Oke, lanjutkan untuk X sama dengan 3 menjadi X kuadrat dikurangi 9 berarti 3 kuadrat kurangi 9, 9 dikurangi 9 sama dengan 0. Benar lagi. Berarti pernyataan I2 adalah benar karena kedua nilai disubstitusi semuanya menghasilkan kesamaan yang benar. Selanjutnya kita uji I3. X sama dengan negatif 2 disubstitusikan ke X kuadrat plus 4X min 12 sama dengan 0. X kuadrat berarti negatif 2 dikuadratkan plus 4X 4 kali negatif 2 dikurangi konstanta 12. Negatif 2 dikuadratkan adalah 4. 4 dikali min 2 negatif 8. 4 dikurangi negatif 8 adalah negatif 4. Negatif 4 dikurangi 12 sama dengan 0 adalah pernyataan yang salah. Menguji X pertama salah, kita tidak perlu menguji X kedua yang nilainya 6. Karena andaikan benar tidak mempengaruhi dari simpulan bahwa pernyataan ketiga itu adalah pernyataan yang salah. Nah, apa? I3 salah. Selanjutnya I4 kalau kita lihat di sini dalam option, setiap option adalah pasangan dari dua pernyataan. Kita mendapatkan pernyataan 2 benar, pernyataan 1 salah, pernyataan 3 salah. Otomatis kalau kita melihat dari optionnya ini, pasangan dari pernyataan 2 adalah pernyataan 4. Karena 2 pernyataan yang lain sudah salah, dapat pernyataan 3 yang benar, pasti dia akan berpasangan dengan pernyataan yang belum kita uji. Dan tidak perlu kita uji. Ya, kita berhusnudon, kita berprasangka baik bahwa I4 adalah memang benar. Sehingga jawabnya adalah option D. Kalau kalian ingin menguji masing-masing pernyataan ini dengan mencari solusi atau penyelesaian dari masing-masing persamaan, baik dengan metode rumus ABC atau dengan metode pemfaktoran, insya Allah bisa menjadi bahan literasi untuk memperluas wawasan. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya.
Soal nomor 29, fungsi kuadrat. Perhatikan gambar berikut berupa grafik fungsi kuadrat. Berdasarkan gambar, persamaan sumbu simetri adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. Ada dua rumus persamaan sumbu simetri, yaitu X ini menyatakan nilai X sumbu simetri sama dengan X1 ditambah X2 per 2. Yang mana X1 dan X2 ini adalah nilai-nilai absis titik potong terhadap sumbu X. Dalam hal ini adalah negatif 1 dan 5. Karena koordinat titik potong ini adalah negatif 1,0 dan 5,0. Atau menggunakan XS sama dengan B per min 2A. Rumus yang kedua ini kita gunakan ketika soalnya yang diketahui adalah berupa rumus fungsinya. Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, atau Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C sebagai rumus umum fungsi kuadrat. Nah, untuk nomor 29 ini tentu kita menggunakan rumus yang sebelah kiri. Karena yang diketahui adalah nilai X1 dan X2 yang sudah ditampilkan dalam gambar, yaitu X1 adalah negatif 1 dan X2 adalah positif 5. Maka kita tulis negatif 1 ditambah 5 per 2 sama dengan 4 per 2, ekuivalen dengan X simetri atau persamaan sumbu simetri adalah X sama dengan 2. Sesuai dengan option A. Gitu ya. Mudah ya, mudah. Baik, kita lanjutkan soal nomor 30. Masih fungsi kuadrat. Sebuah peluru ditembakkan ke atas sambil tiarap di tanah dan setelah T detik ketinggian yang dicapai peluru dalam meter dirumuskan oleh fungsi HT sama dengan 30T dikurangi 3T kuadrat. Tentukan A. Berapa ketinggian peluru setelah 4 detik. B. Setelah berapa detik peluru mencapai ketinggian maksimum. C. Berapa tinggi maksimum yang dicapai oleh peluru. D. Berapa waktu yang dibutuhkan oleh peluru sehingga kembali jatuh di tanah. Nah, ini kita buat soal uraian yang mana dalam satu soal ada beberapa kompetensi yang diajukan sebagai pertanyaan untuk memperluas wawasan kalian. Baik, kita selesaikan satu persatu mulai dari A. Berapa ketinggian peluru setelah 4 detik? Artinya setelah 4 detik itu ketika fungsi tinggi peluru HT sama dengan 30T dikurangi T kuadrat ini, nilai T-nya adalah sama dengan 4, nilai HT-nya berapa? Sehingga ketinggian saat 4 detik atau saat T sama dengan 4, kita substitusikan nilai T ke dalam rumus fungsi HT sama dengan 30T min 3T kuadrat dengan menggantikan nilai T dengan bilangan 4, yaitu 30 kali 4 dikurangi 3 kali 4 kuadrat. 30 kali 4 adalah 120 dan 4 kuadrat 16. 16 dikali 3 adalah 48. 120 dikurangi 48 sama dengan 72. Maksudnya tinggi peluru pada detik keempat dari penembakan adalah 72 meter. Tinggal substitusi nilai T-nya. Kemudian kita lanjutkan untuk B. Setelah berapa detik peluru mencapai ketinggian maksimum? Ketinggian maksimum dicapai saat waktu atau T itu sama dengan sumbu simetri. Kita beri simbol TS karena fungsinya dalam T. Kalau soal sebelumnya kita memakai XS, ya. Nah, ini untuk rumus sumbu simetri di sini kita tidak menggunakan rumus yang X1 ditambah X2 dibagi 2. Tetapi kita menggunakan XS sama dengan B per min 2A. Karena apa? Karena yang diketahui dalam soal adalah rumus fungsinya, ya. Nah, kita tulis seperti ini.
TS sama dengan B per min 2A, yang mana A adalah koefisien dari T kuadrat, yaitu negatif 3, dan B adalah koefisien dari T, yaitu 30. Sedangkan konstantanya di sini 0, tidak ada. Kita substitusikan untuk B sama dengan 30 dan A sama dengan negatif 3. 30 per negatif 2 kali A-nya negatif 3, min kali min plus, berarti 30 dibagi 6, T sama dengan 5 sekon. Artinya bahwa peluru itu akan mencapai ketinggian maksimum pada detik ke-5 atau sekon ke-5. Nah, setelah itu peluru akan turun lagi, ya, akan turun lagi. Sudah tidak bisa melanjutkan lajunya ke atas lagi. Baik, kita lanjutkan untuk yang pertanyaan C. Berapa tinggi maksimum yang dicapai peluru? Nah, tadi ketinggian maksimum dicapai ketika T sama dengan T simetri, yaitu 5 detik. Sehingga tinggi maksimum bisa kita hitung yang pertama dengan mensubstitusikan nilai T sama dengan 5 ini. Karena T sama dengan 5 ini adalah T simetri. Dan tinggi maksimum itu dicapai oleh T simetri. Maka kita substitusikan ke rumus fungsinya. Nah, yaitu T sama dengan 30T dikurangi 3T kuadrat untuk T sama dengan 5. Yes, kita substitusikan seperti jawaban A tadi. Nah, seperti ini. H5 sama dengan 30 kali 5 dikurangi 3 kali 5 kuadrat. 30 kali 5 adalah 150. 5 kuadrat 25 dikali 3 adalah 75. 150 dikurangi 75 adalah 75 meter. Jadi ketinggian maksimum adalah 75 meter. Nah, di samping kita menggunakan substitusi dari nilai T simetri, kita juga bisa menggunakan rumus umum dari ketinggian maksimum suatu fungsi. Ya, ketinggian maksimum atau nilai maksimum, nilai minimum sama, rumusnya sama. Ini. Nah, dengan menggunakan nilai A, B, dan C dari rumus fungsi yang mana A-nya negatif 3, B-nya 30, dan C-nya tadi 0 karena tidak ada dalam persamaan. Kita gunakan rumus berikut. Nah, ini. Tinggi maksimum, sebenarnya ini adalah umum, maksimum, minimum, sehingga lebih tepatnya adalah optimum. Ya. Tapi konteks soal ini adalah maksimum, maka kita gunakan H mak adalah B kuadrat min 4AC per min 4A. B kuadrat berarti 30 kita substitusikan dikuadratkan. Min 4 kali A-nya negatif 3 dan C-nya 0 per min 4A, yaitu min 4 kali min 3. 30 kuadrat adalah 900. Min 4 kali min 3 kali 0 hasilnya 0. Karena ada salah satu pengalinya 0. Kemudian min 4 kali min 3 adalah positif 12. 900 dibagi 12 itu hasilnya adalah 75. Sama kan? 75 meter. Silakan pilih salah satu. Boleh pakai cara yang atas, boleh pakai cara yang bawah. Baik. Terakhir untuk pertanyaan D. Waktu yang dibutuhkan peluru untuk kembali ke tanah, artinya kembali jatuh menyentuh tanah. Yang perlu kita perhatikan bahwa yang namanya suatu fungsi kuadrat itu dia akan membentuk kurva berupa parabola. Waktu yang dibutuhkan oleh peluru dari posisi saat awal ditembakkan sampai ke puncak itu akan sama dengan waktu yang dibutuhkan oleh peluru dari titik puncak untuk kembali jatuh di titik awal. Sehingga kalau waktu yang diperlukan keseluruhan dari awal ditembakkan sampai kembali ke tanah adalah 2 kali waktu untuk mencapai puncak, yaitu 2 kali TS, 2 kali T simetri, yang mana T simetrinya adalah 5, 2 kali 5 adalah 10. Jadi waktu yang dibutuhkan peluru sejak ditembakkan sampai kembali ke tanah
butuh waktu 10 detik atau 10 sekon. Nah, begitu ya. Oke? Bisa dipahami kan? Ya, bagus. Baik, saya kira demikian 4 soal yang kita sajikan pada episode kali ini. 1 soal kelanjutan dari materi statistik, 1 soal persamaan kuadrat, dan 2 soal fungsi kuadrat. Dan dari 3 materi yang kita bahas melalui 4 soal pada episode kali ini, pengembangannya, variasinya, pendalamannya kita sajikan dalam video yang linknya kita cantumkan di dalam deskripsi dari video ini, yang mana 1 materi 1 video, bahkan bisa jadi 2 atau 3 video untuk 1 materi. Ya, karena sekali lagi kita ingin memperkaya variasi soal. Silakan bisa diakses dan mudah-mudahan bermanfaat, membantu kalian dalam belajar, dan sukses untuk kalian. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.